sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih buat keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Kami bisa berdialog, berbicara, Tuhan. Tuntun kehidupan kami, Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, bawa kami, Tuhan, untuk menyelesaikan pekerjaan di muka bumi ini, Tuhan. Perlengkapi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu, Tuhan. Bersukacita karena itu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berbicara kepada kami pagi hari ini, Tuhan. Bukan kami yang berbicara, tetapi Engkau sendiri yang menerobos kepada kami, sehingga kami dipenuhi dengan hadirat dan sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi saudara. Selamat pagi. Ya, judul pagi hari ini adalah bebas dari kutuk. Setiap kita orang percaya selalu dibawa ke situasi di mana kuasa kegelapan itu terus menyerang kita, saudara, supaya kita tidak di bawah anugerah, tapi di bawah kutuk, saudara. Firman Tuhan pagi ini berbicara di Galatia 3 ayat 10. Saya bacakan buat saudara. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup oleh karenanya. Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Jadi Taurat adalah apa, saudara? Kalau kita melakukan, kita dibenarkan. Kalau kita tidak melakukan, kita akan di bawah hukum kutuk itu, saudara. Dan kutuk itu adalah apa? Sesuatu yang membuat kita tidak bisa bertumbuh, membuat kita tidak bisa berkembang, membuat kita hidup selalu melakukan sesuatu salah. Ini nggak benar, itu nggak benar. Karena apa? Ada kutuk, saudara. Tapi Kristus merubah semuanya itu, saudara. Bagaimana caranya kita bebas dari kutuk itu? Kita tahu bahwa saat kita diselamatkan oleh Tuhan, pada saat Yesus mati di atas kayu salib, itu ada sesuatu hal penting, saudara. Pada saat itu adalah tirai di bait suci itu terbelah. Tirai itu apa? Tirai itu bicara tentang ruangan maha suci. Jadi zaman dulu kalau sudah belajar di kemah tabernakel itu, kan ada halaman, ruangan suci, dan ruangan maha suci. Ruangan yang namanya ruangan maha suci itu tidak bisa dimasukin, saudara. Imam cuma 1 kali 1 tahun dia bisa masuk ke situ. Ruangan suci setiap hari dia harus lakukan, mengganti lampu supaya tetap kandilnya nyala, roti setiap hari harus tersedia, diganti baru setiap hari, itu pekerjaannya imam. Kita ini disebut apa? Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Setiap orang yang ditebus oleh Kristus, dia tanpa sadar dia sudah punya apa namanya itu privilege untuk jadi imam. Artinya apa? Setiap hari kita harus jadi terang, kandil itu. Kedua apa? Kita harus mengganti roti, yaitu firman Tuhan. Setiap hari baca firman. Seperti yang dilakukan kita saat ini, FJBH itu mengganti roti setiap hari. Ada sesuatu yang baru. Dan ada tirai yang tidak boleh masuk. Tapi sejak Kristus mati di atas kayu salib, tirai itu terbelah. Artinya apa? Kita bisa masuk ke ruangan maha suci, bukan cuma setahun sekali, anytime, saudara. Maka itu kita mesti punya hubungan yang relation yang kuat dengan Tuhan. Saya akan tunjukkan pada saudara satu hal, saudara. Saya minggu lalu baru pulang dari Shanghai. Tapi saya tanya saudara, kalau saudara ketemu orang, dan orang ini mempunyai satu kekuatan, di mana dia, apa yang dia katakan, itu terjadi, saudara. Dan saya ketemu lagi dengan orang itu, saudara. Sebagai orang percaya, saya langsung tahu, orang yang pandai itu, dia ngomong sesuatu kepada saudara, kamu jangan lakukan ini, kamu mesti lakukan begini. Pada saat setitik saja Anda mengikuti dia, Anda sudah ada di dalam hukum di bawah kutuk, saudara. Karena apa? Mengalihkan perhatian kita bukan kepada Tuhan, tapi kepada orang itu, saudara. Kalau saudara ketemu orang yang dimana orang yang berpengaruh di suatu negara, dan orang itu menurut orang ini mengikuti orang yang saya kasih tahu tadi itu, apakah kita akan goyah? Seharusnya kita berpikir balik. Kenapa di dalam 2 tahun ini orang ini mendekatin kita? Nangkep maksud saya?
Orang ini mendekatin kita. Kenapa? Ada sesuatu. Orang ini pasti mikir. Orang ini sudah saya coba. Lakukan ini, lakukan itu. Tapi dia nggak bergeming. Kenapa, saudara? Saya memiliki Kristus. Dan saya tahu penebusan itu sudah terjadi. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Tirai itu terbelah. Sehingga kita bisa masuk ke ruangan maha suci. Kalau imam-imam orang hebat di muka bumi ini yang mungkin pakai macam cara dia bisa mendapat sesuatu yang bisa memberikan tahu kepada saudara harus begini dan mempunyai follower yang bukan orang biasa. Apalagi kita, saudara, orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan, kita bisa masuk ke ruangan maha suci. Nggak semua orang bisa. Dan banyak anak orang percaya itu lupa bahwa kita ini setelah ditebus oleh Kristus, kita bisa masuk ke ruangan maha suci. There's the difference, saudara. Dan itu yang kita mesti sadar setiap saat. Sehingga kalau ada percobaan di sekitar kita yang datang untuk mengalihkan kita kepada Allah-Allah lain, kita bisa langsung tahu, no, ini tidak. Hari-hari ini kita sedang baca 1 Raja-Raja pasal 11-12 di FJBH. Di situ bagaimana kita lihat yang namanya Salomo. Yang Tuhan sudah bilang, kalau kamu hidup benar dan lurus di hadapanku, aku akan mengangkat, memuliakan kau dan seterusnya. Tapi karena nafsunya, Salomo memiliki banyak istri dan selir, sehingga pada hari tuanya dia dicondongkan hatinya kepada Allah lain. Disitulah keruntuhan terjadi. Demikian juga dengan orang-orang percaya. Kita sebagai orang percaya, jangan sekali-sekali keluar dari privilege atau hak khusus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan keluar ke sana, saudara. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, selalu ingat, kita punya hubungan relationship yang dekat dengan Tuhan, saudara. Pada saat itulah, saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Minggu lalu, saudara, saya pergi ke beberapa tempat di China, saudara. Melakukan perjalanan yang cukup jauh, naik kereta cepat sampai 5-6 jam gitu. Ternyata di China dikatakan negara yang tidak percaya Tuhan, komunis dan seterusnya, tapi semua tempat yang dituju selalu ada urusannya dengan penyimpangan, penyembahan kepada ilah-ilah, saudara. Di situ kan sudah tahu ada show dan seterusnya. Wah, ada di show-nya ini, ada show-nya itu, pasti pakai ini dan seterusnya dan seterusnya. Lah kita sebagai orang-orang percaya, apakah kita bergeming? Pada saat Anda bergeming, Anda mulai mengikutinya. Pada saat itulah kita keluar dari ruangan maha suci. Maka itu kita sebagai orang-orang percaya jangan geming apapun, saudara. Saya nggak bergeming sama sekali. Orang bilang begini, kamu syok ini, ya saya tahu. Kalau Anda lahir di tanggal ini, menurut mereka seperti itu gitu. Tapi ingat, Yesus telah mati buat aku. Kematian Kristus, salib Kristus itu yang ada di dalam diri kita. Itu yang membuat orang heran, saudara. Kok bisa? Gua kejar orang ini. Saya sudah ngomong sama dia, saya tunjukkan kepada dia. Saya pernah, saudara, ke satu kota di Malaysia. Orang ini bilang gini, Pak, yuk kita malam ini diajak makan sama satu toko terkenal di sana, saudara. Ramai tokonya. Maksudnya kalau saudara pergi ke sana, Anda pasti pulang bawa sesuatu dari sana, oleh-oleh dan seterusnya. Saya bingung gitu loh, kok bisa ya toko yang hebat kayak gini mau ngundang kita, kenal aja enggak gitu. Karena kenalan saya satu ini pernah ngomong sesuatu sama toko itu. Suatu hari dia datang ke sana, dia bilang, ini jangan begini, harus begini. Dan toko itu nurut, saudara. Setelah toko itu nurutin dia, saudara, itu orang pembeli itu gila-gilaan, padahal dulunya sepi, saudara. Maka itu setiap kali teman saya ini kalau ke sana, pasti dia ngomong apa diturutin, saudara. Kita datang ke sana, loh, dikasih meja besar, dijamu sama dia, kenal aja enggak gitu kan. Nah, di situ sebetulnya teman saya itu mau menunjukkan bahwa I have something to do. Dan bahkan saya udah dengar kemarin tuh, waduh, banyak hal yang kalau orang tidak punya ngerti posisinya, dia akan mengikutin dia. Dan saya malah mikir begini, hari ini kamu ngikutin saya terus gitu. Karena apa? Dia mencari, dia mau tahu kamu punya ilmu apa gitu kan. Sehingga saya nggak bisa nerawang kamu, saya nggak bisa nembus kamu. Ya karena Kristus itu, saudara. Saya kalau menghadapi hal seperti itu, saya selalu ingat, aku ada di mana saat ini? Aku ada di belakang Kristus. Aku mengikuti Kristus. Aku ada di mana? Aku ada di ruangan maha suci yang setiap saat aku bisa
bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau mengikut aku, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Suatu hari saya pernah cerita sama teman, pada saat aku mengikut Kristus, saya pernah cerita sama orang begini, kamu akan naik dan bukan turun, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Teman saya tuh tertawa, mana bisa Pak, hidup ini kan ini roda berputar-putar begini, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, di bawah. Ya, secara manusia kayak begitu. Tapi setiap orang yang percaya kepada Kristus enggak. Dia akan naik dan Tuhan bilang apa? Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Engkau akan ada di puncak gunung, kepada puncak gunung yang lain. Mana bisa, Pak? Teorinya enggak seperti itu. Bisa, saya bilang. Karena apa bisa? Pada saat saya turun, di situ ada salib Kristus. Kristus yang menanggung aku. Kristus yang menanggung sakit penyakitku, Kristus yang menanggung kehidupanku, sehingga pada saat aku mengalami turun, di situ ada salib Kristus yang membawa aku dari satu titik ke titik yang lain. Kalau saudara mengerti rahasia ini, di dalam kehidupan orang-orang percaya yang mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang perlu Anda khawatirkan dan takutkan. Karena apa? Yesus mati buat kita. Sehingga kutuk kita, sakit kita, apapun yang kita hadapin, saudara, Dia yang sudah menanggungnya. Jadi kalau Anda mau bebas dari kutuk, saudara, ikutin Kristus, ada di ruangan Maha Suci, selalu taruh Tuhan di depan kita, dan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Tidak ada tahun-tahun yang jelek buat orang yang percaya, karena Yesus sudah menebusnya. Itu yang saya sampaikan pada saudara. Tuhan Yesus memberkati.